nonton jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Hai guys, welcome back to Najota Channel. Videoku kali ini aku mau mereview Istana Panda yang ada di Taman Safari Bogor, Indonesia. So buat kalian yang penasaran isinya kayak apa, apalagi belum pernah kesini, wajib banget nih ikutin videoku sampai selesai. Jadi kita kalau mau ke Istana Panda ini, kita wajib banget menggunakan bis warawiri atau shuttle bus ini. Ini semua sudah disediakan oleh pihak Taman Safarinya, gratis ya guys, tanpa dipungut biaya sama sekali. Karena perjalanan dari Taman Safarinya, titik utamanya untuk ke Istana Panda ini jauh banget dan gak boleh menggunakan mobil pribadi. Kalau kalian sudah melihat sepasang patung panda ini artinya kita sudah mau sampai nih guys di Istana Pandanya. Oh iya, buat kalian yang mau nonton review lengkapnya di Taman Safari itu ada apa aja sih pertunjukan-pertunjukannya, safari journey-nya, kalian bisa tonton. Tinggal klik link yang ada di pojok kanan atas. Kalian kalau mau nginep di sini juga bisa loh. Di sini ada penginapan namanya Safari Resort. Aku juga sudah review. Nah, tinggal klik di link pojok kanan atas juga. Reviewnya lengkap, detail dari harga, fasilitas, menu breakfast, dan lain-lainnya. Pokoknya kalian gak akan nyesel nontonnya. Yeay, akhirnya udah sampai nih guys di Istana Pandanya. Nah, ini dia guys penampakan shuttle bus yang mengantarkan kita ke Istana Panda. Panjang, besar juga kan. Jadinya bisa menampung banyak penumpang untuk ke sini. Stroller aja bisa masuk loh. Jadi Istana Panda ini ada 3 lantai ya guys. Nah, kita begitu datang, ini lantai pertamanya langsung disuguhkan dengan pemandangan Gunung Gede Pangrango yang indah banget dan sejuk banget. Disediakan juga banyak bangku kafe-kafe karena di sekitaran sini disediakan juga nih tempat membeli cemilan-cemilan enak tuh. Pokoknya menunya beraneka ragam banget, ngemil-ngemil cantik sambil memandangi keindahan Gunung Gede Pangrango. Kalau kalian mau beli souvenir, di sini juga ada loh souvenir ciri khas dari Taman Safari sendiri. Ini sayangnya pas kita nyampe sini hujan tiba-tiba langsung gede banget guys. Jadinya kita gerakannya juga terbatas ya, nggak bisa luasa menelusuri sekitaran sini yang tanpa atap. Nah, itu dia tuh ciri khas ikonik dari Istana Panda ini. Harusnya kita bisa foto-foto di situ kalau lagi nggak hujan. Cuman karena lagi hujan gede, ya udah deh kita skip. Kita langsung masuk aja ke dalamnya. Dan ternyata di sini ada lagi nih tempat penjualan souvenir dari Taman Safari ini sendiri. Dan di sini lebih besar, lebih lengkap dari yang tadi. Dari segala boneka, gantungan kunci, topi, dan pernak-pernik lainnya semua ada di sini. Lucu-lucu banget guys. Dan yang pastinya harganya juga lumayan pricey ya. Karena lantai 1 sudah kita telusurin semua, saatnya kita menelusurin di lantai 2. Kalian bisa naik eskalator ataupun bisa naik lift. Kita sudah sampai di lantai 2 nih guys. Kira-kira ada apa aja ya di lantai 2 ini? Untuk melihat sepasang panda yang ada di sini, biasanya mereka ditaruh di outdoor ini, guys. Nah, ini dia nih tempat para panda yang ada di sini. Cuman karena tadi aku bilang pas aku kesini lagi hujan gede banget, makanya panda-pandanya lagi dipindahin sama pihak Taman Safari ini, guys. Dipindahin ke dalam indoor.
Tuh, bisa kalian lihat ya, luas banget rumah pandanya, gede banget. Pokoknya mereka seneng banget pasti ada di dalam Taman Safari Indonesia ini. Oh iya, for your information, sepasang panda yang ada di sini itu dikirim langsung dari Cina loh guys, waktu mereka masih bayi. Makanya mereka harus terjaga banget makanannya, kehidupannya selama ada di Indonesia ini. Nah, ini dia foto-foto saat kedatangan sepasang panda yang dari Cina ke Taman Safari ini. Nah, ini dia nih guys, rumah panda yang ada di indoor kalau lagi hujan. Tuh, indoornya juga dibuat semirip mungkin seperti di outdoor ya. Bedanya ini ada atapnya aja, jadi mereka nggak akan kehujanan ataupun kepanasan. Kalian bisa lihat pandanya ada di mana. Itu dia guys, tuh kelihatan dia lagi istirahat, lagi santai-santai. Dari lantai 2 ini lebih jelas lagi ya guys untuk melihat Gunung Gede Pangrango ini. Sekarang kita balik lagi ke rumah panda yang ada di indoor ini guys. Tuh pandanya lagi duduk guys. Tadi kan lagi santai-santai jadi kurang jelas ngelihatnya. Kalau ini lagi jelas banget nih. Dia lagi duduk, lagi makan, tuh lagi jalan. Pandanya udah gede banget ya guys, lucu banget. Saatnya kita foto-foto selfie di sini. Di sini ada museum pandanya juga ya. Jadi sejarahnya gimana sepasang panda ini bisa dikirim ke Indonesia. Tuh kalian bisa lihat-lihat. Nah, mereka pas dikirim sekecil itu guys. Sekarang udah gede banget. Di sini banyak banget pengetahuan dan wawasan tentang panda dan keturunannya. Tuh, ternyata aku juga baru tahu loh, panda itu keturunan pertamanya itu ternyata beruang kutub sampai ke beruang yang kecil banget. Nah, ini umur-umur panda. Pokoknya kalian kalau bawa anak-anak kalian ke sini itu pasti anak-anak kalian senang banget karena bukan dapat hiburan aja tapi juga dapat wawasan dan pengetahuannya. Eits, ada apa tuh guys? Ternyata bukan hanya panda aja ya yang ada di sini, tapi ada beruang merah juga. Tuh, dia berkeliaran bebas di sini. Karena udah semua aku liput, udah puas menelusuri semua yang ada di Istana Panda ini, saatnya kita kembali ke Safari Journey guys. Kita kembalinya menggunakan bis warawiri ini lagi ya, shuttle bis yang telah disediakan oleh Taman Safari. Gratis tis.
Buat kalian yang mau nonton review tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia, kalian bisa tonton YouTube channel aku di playlist review tempat wisata. Karena semua sudah aku review, itu artinya aku sudah harus pamit nih guys. Oke, kalau gitu sekian videoku kali ini. Thanks for watching ya. Jangan lupa di like, comment, share ke media sosial yang kalian punya, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bye bye.